Oke, halo semuanya. Balik lagi sama aku Oren di podcast Lapet. Di sini kita sudah kedatangan Mumu. Halo semuanya. Ini si Mumu. Kalian udah tau lah, si beruang madu paling ramah ya nggak Mumu? Enggak lah, nggak ramah kali lah. Oke Mumu. Jadi di podcast kali ini banyak yang mau nanya-nanya Mumu. Tentang kau sama Tutu lah. Nanya kenapa? Jadi gini Momo, kan kemarin orang udah tahu lah semuanya kalau kalian tuh kan lagi bertengkar kan? Tidak bertengkar lah, hehe. Ya maksudnya kayak kalian tuh kayak agak ya lagi kelahi gitulah. Iya. Nah kami mau nanya nih tuh Momo, sebenarnya kau sama Tutu itu ada masalah nggak sih Momo? Kenapa kayak bisa sampai kelahi gitulah? Sebenarnya tidak berkelahi lah. Jadi begini, perkenalkan dulu nama saya Mumu. Nggak usah perkenalan lagi, Mumu. Udah tahu orang siapa kau. Oke. Jadi intinya begini. Aku sama Tutu itu kami itu sangat akrab. Kami itu sangat apa namanya? Saudara. Kalian udah saudara. Ya udah, kami udah saudara ya. Jadi aku sama Korek itu kami mempunyai prinsip yang sama lah. Kami itu tidak suka berkata kasar, tidak suka rusuh, pokoknya tidak suka yang begituan lah ya kan. Kau juga, maaf kamu juga tahu kan orang maksud saya. Ya aku tahu. Kau ngomong juga sopan, jadi ya paham lah aku. Nah ya, jadi aku sama Korea itu paling anti kalau ada orang yang suka berkata kasar, seperti Tutu dan Sisi. Tutu dan Sisi itu memang suka berkata kasar, jadi ya begitulah. Jadi maaf ya. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa mau slow. Oke. Jadi kami itu sangat tidak suka ada orang berkata kasar. Nah, si Tutu ini dia sangat suka berkata kasar. Jadi ya itu aku kurang suka sih. Karena kalau dari ajaran Koret, kita tuh harus saling ramah, sopan santun kepada semua orang dan berbuat baik kepada semua orang. Makanya aku juga benci saat dia itu ngerusuh satu kota lah. Ya, aku juga sebenarnya setuju sama kau lah, Momo. Aku kurang suka kalau si Tutu ini dia tuh suka ngerusuh lah di kota-kota. Kasihan aku lihat warga-warga sini. Nah betul, aku juga nggak suka lah. Nah tapi ya karena Tutu itu ya agak nakal. Ya jadi dia agak ngerusuh lah ya, kamu tahu sendiri lah ya. Ya gitulah. Makanya ini aku banyak bingung nih, kenapa benaran nggak sih Mumu sama Tutu nih kelahi? Karena apa? Ternyata penonton bisa tahu lah ya, karena mereka ini ternyata berbeda nih. Tutu suka ngomong kasar, si Mumu nggak, ya kan? Ya begitu. Kalian juga adik-adik, kalian nggak boleh ngomong kasar ya. Kalian harus sopan santun, lemah lembut, dan ramah kepada semua orang. Itu dia kuncinya, kunci kesuksesan, oke? Nah, itu pesan dari Mumu. Oke, lanjut. Mumu, kenapa nih? Ada juga yang nanya nih ya. Kenapa sih suka, suka bertapa di hutan lah? Ini ada nggak sih hubungannya dengan kenapa, mungkin salah satu alasan Mumu nggak mau, maksudnya, gimana bilangnya? Nggak mau ketemu Tutu terus? Bisa jadi nggak? Tidak. Sebenarnya Mumu sangat suka bertapa. Itu karena Mumu ingin memperdalam kekuatan OP Mumu. Karena dengan itulah salah satu cara untuk menenangkan diri, untuk tidak berkata kasar, dan itu bisa membuat Mumu menjadi lebih OP. Jadi kenapa? Ini aku mau nanya juga nih Mumu. Kenapa kau mau bertambah lebih OP? Apakah kau ingin, mungkin ya, maaf ya kalau salah. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada sedikit pengen menguasai kota kayak Tutu atau kayak si Asep. Tutu sebenarnya nggak mau menguasai kota sih. Dia lebih tepatnya ingin lebih OP supaya ngerusuh lah ya kan. Nah, pernah nggak kepikiran? Mungkin ada kepikiran begitu juga kalau dari Mumu gimana? Tidak ada. Jadi Mumu sama Korea itu kami itu sama. Kami tahu kalau suatu saat tempat kita ini bakal diserang oleh sosok yang sangat misterius, sangat kuat. Nah, kami ingin berjaga-jaga saja. Kami ingin supaya bisa melindungi kota ini dan dunia inilah. Pokoknya begitu.
Oh, berarti mulia ya? Mulia. Dan juga itu salah satu cara supaya aku bisa menenangkan diri saja sih. Dan ya terbukti Mumu sekarang bisa mengendalikan diri dan emosi lah. Ah, iya betul. Harus diajarin ke Tutu nih. Tutu, kalau kau dengar podcast ini, atau kau dengar nonton podcast ini, kau ingat ya, kau harus kayak si Momo ini, oke? Iya, soalnya si Tutu itu suka ngerusuh lah, aku tidak suka. Ya sebenarnya banyak nggak suka juga si Momo. Salah satunya kan aku. Ada juga beberapa warga. Nah si Martin juga tuh nggak suka. Ya tapi si Martin ini kadang-kadang suka ngebantu si Tutu lah. Kadang agak lapek juga lah dia. Iya, tapi gak apa-apa lah. Yang penting kalau Tutu ada bermasalah, kau bisa lapor ke aku aja lah, oke? Ya aman Tutu. Sorry, aman Momo, ya aman. Pokoknya kalau mulailah si Tutu ini bermasalah ya, aku langsung lapor kau. Pasti nih, pasti. Ya begitu seharusnya. Oke. Jadi gimana kabar si Koret dan sama Sisi? Aman? Itu kurang tahu sih. Soalnya kan mereka di Cina ya. Aku lebih sering di sini jadi ya kurang apa namanya? Kurang jarang bertemu sih. Lebih tepatnya. Oh ya betul sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kalau ketemu ya udah ketemu, kalau nggak ketemu ya udah sih. Namanya saudara jauh, betul nggak? Betul betul. Tapi maksudnya dari segi hubungan, dari segi apa namanya persaudaraan masih kuat ya? Masih. Kami masih sangat sering chat, video call. Terkadang kalau aku lagi nggak bertapa, ya begitulah. Aku bisa video call sama mereka, chat, telepon. Ya intinya gitulah. Nah, ini bagus nih. Jadi ya walaupun namanya udah jauh, tapi walaupun tetap namanya saudara, kita tetap harus kontak ya. Betul. Tapi kenapa aku jarang? Sorry nih, ini bahas pribadi lagi ya, Momo. Maaf, ini maaf sekali ya. Nggak apa-apa ya, Momo. Gak apa-apa. Tanya-tanya saja, it's okay. Jadi masalah persaudaraan lagi nih ya. Tapi kenapa kau jarang ke tempat Tutu? Nah itu dia. Kan katanya kalau yang Sisi sama Koret sering video call, telepon, kasih kabar. Tapi kenapa di satu kota, di tempat Tutu ini, di tempat kita ini, jarang ketemu Tutu gitu? Kenapa? Jarang berkunjung lah ke rumah Tutu istilahnya. Oh enggak sih. Sebenarnya itu karena aku sering sih ke rumah Tutu. Kalau kalian lagi nggak ke rumah Tutu, aku kadang-kadang ada ke rumah Tutu. Ya karena aku waktu itu waktuku dihabiskan di hutan ya. Nah, aku biasanya selesai sesi menenangkan diri. Ya itu kan ada sempat lah beberapa waktu aku buka HP, chat Koret, chat Sisi. Tapi kalau udah di apa namanya, kalau udah siap gitu kan aku harus gimana ya? Udah siap waktu istirahat aku tuh sangat bentar. Mungkin 10 menit. 10 menit itu aku gunakan untuk telepon, video call sama Koret dan Sisi. Nah itu tidak cukup untuk waktu aku untuk sekali ke rumah Tutu. Tapi biasanya kalau aku nggak ada video call dan chat mereka, aku sempatin kok waktu aku ke rumah Tutu. Nah itu dia. Nah di saat itulah kalian melihat aku di rumah Tutu. Oh iya, oke. Berarti lebih prioritas ke mereka ya? Bukan prioritas lah. Maksud aku kan ya selagi aku kan selesai istirahat itu aku juga berdiam diri di hutan ya. Nah ya buka HP dong gitu. Tapi kalau lagi pengen jalan ya aku ke rumah Tutu gitu. Ya pokoknya aku sama Tutu nggak ada masalah. Ini cuma netizen saja yang suka mengadu domba. Dengar tuh netizen suka mengadu domba, lapet. Oke. Oh ya, kemarin kan sempat tuh ada saudaramu Tutu, saudara kandungmu ya, yang beruang madu besar itu. Ya kenapa dia ya? Nah, selama ini dia ada kabar lagi nggak ya? Belum ada ya kalau itu ya. Sempat tukaran nomor WhatsApp, tapi jarang ngabarin. Tapi tidak apalah. Mungkin dia juga sibuk. Hehehe. Ya. Oke lah. Kalau gitu, bentar. Kayaknya apa lagi? Aku ada satu pertanyaan lagi, tapi aku lupa nih barusan. Karena kita asik-asik ngobrol lah ya kan, Mumu. Betul, sangat mengasihkan. Aku suka kali lah kalau diundang di sini. Kapan-kapan kita undang aku ke sini lagi ya.
Iya, ya. Iya, ini aku undang kau ke sini, ini nggak habisin waktu bertapa kau. Tidak apa-apa, demi podcast ini aku menyempatkan diri dan mengisikan waktu. Wih, ngeri. Tepuk tangan dulu, mantap nih. Aduh, jadi tersipu malu pula aku. Ini podcast episode kedua kita soalnya Momo, dan kau udah diundang ke sini, ibaratnya apa? Bintang tamu yang gede ini. Oh, enggak lah, enggak gede. Gede ini, soalnya kau cukup lumayan terkenal lah. Enggak terkenal kok. Enggak. Ya, itulah intinya. Tapi gini ya, Momo. Kau punya kekuatan gini, kenapa kau berbeda sih dari yang lain nih? Contohnya ya, kalau Koret, kekuatannya juga kelahi kan? Kalau Sisi, kekuatannya kelahi juga, iya. Senjata, api, iya. Tembak-tembak gitu. Tutu juga sama dengan Sisi. Tapi kenapa kau bisa listrik? Nah, itu dia. Nah, itu sebenarnya tergantung ya. Nah, aku juga kurang tahu kalau kamu menanyakan begini. Tapi intinya waktu itu aku pernah kesambar petir, ya kan? Pernah kesambar petir, tiba-tiba entah kenapa kayak aku mempunyai kekuatan listrik itu. Aku juga tidak mengerti. Tapi ya, intinya begitu. Jika tanya Korea juga pasti tidak mengerti. Karena setiap orang berbeda. Dan ya begitu sih, aku kurang ngerti juga sih. Tapi itu bukan berarti aku spesial atau bagaimana. Aku sama saja dengan mereka, hanya saja agak sedikit berbeda. Menarik. Jadi intinya bukan karena kau listrik, kau lebih kuat gitu ya? Enggak, tidak. Enggak. Sama saja kami tenang aja. Ya, oke. Nah, jadi ini juga menarik soalnya di antara saudara kandungmu kan ada satu lagi tuh. Nah, kalian juga berbeda dalam segi hal warna ya kalau nggak salah. Betul. Kami berbeda lah. Nah, itu dia uniknya. Kenapa bisa berbeda gitu? Ya itu kayaknya namanya takdir ya. Itu aku kurang tahu lah. Aku tidak berani ngomong apa-apa tentang itu. Ya karena gini, Mumu, menurut aku nih ya, kau itu spesial lah. Kau mungkin memang ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain itu. Dari segi, pokoknya semuanya kau berbeda lah. Kau kayaknya memang ditakdirkan lah begini. Enggak. Aku sama aja seperti kalian semua kok. Malahan Koret kalau dari segi kekuatan, Koret itu lebih hebat dari aku. Begitulah. Iya sih, tapi entah kenapa kayak, gitulah. Ya, kau paham lah maksud aku. Enggak paham. Mumu tidak paham. Oh iya. Ini sepertinya Mumu ini terlalu humble ya. Enggak. Aku nggak humble kok. Memang biasa aja. Iyalah. Tapi sama Sisi dulu ini kan Tutu baru-baru ini ya kalian ketemu dan bersilaturahmi. Ya betul. Nah, waktu sebelum ketemu Tutu ini kan sama Sisi ini. Ada nggak sedekat ini sama Sisi? Nah, waktu itu aku sama Sisi ya biasa aja sih. Karena pada dasarnya kami jarang bertemu. Dan aku juga lebih suka di hutan. Apalagi kadang aku di hutannya tuh di luar, bukan di Cina. Jadi ya aku lebih suka aja hutan-hutan kayak gini. Hutan tropis. Jadi aku kadang pergi ke jauh-jauh lah pokoknya. Jadi kami jarang bertemu lah. Tapi kalau ketemu kami baik-baik saja sih. Iya sih, aku kelihatan sih. Kalau si Sisi itu, dia lebih sopan sama kamu. Entah kenapa si Tutunya agak lain. Tidak apa-apa. Namanya berbeda-beda orangnya. Ya begitulah. Nah, kalau Koret nih, sebelum ketemu Sisi nih, ini jauh lagi nih. Sebelum ketemu Sisi, cuma ada kau sama Koret, betul nggak? Betul. Nah, kau sama Koret ini, kalian itu juga ini nggak dekat nggak sih kalau lagi berdua gitu? Dibilang dekat sih karena ya Koret itu adalah yang pertama adopsi aku kan. Nah, Koret itu juga aku udah anggap sebagai abang dan ayah. Tapi ya entah kenapa ya Koret memang lebih nyamannya kami anggap sebagai abang sih. Mungkin pengen lebih awet muda aja lah ya. Nah, jadi sama Koret itu aku dekat. Karena ya dia ngurus aku dari kecil sampai aku ya agak besar dikit lah. Sampai aku akhirnya tetap tinggal sendiri, bertapa di hutan. Nah, jadi begitu. Tapi kalau ketemu sih, ya kami dekat sih. Ini bagus sih. Kalian lebih aku suka sih sama hubungan kalian ya. Seperti kakak beradik tapi seperti ayah dan anak juga. Jadi itu kayak keren. Ya betul.
Aku lebih senang menganggap dia sebagai ayah. Tapi ya Koret nyamannya sebagai abang ya. Ya udah sih. Aku ngikut saja. Ya betul sih. Keren. Jadi ini aku mau nanya ini lagi ya. Ini agak ya aku nanya ini karena penasaran aja Mumu ya kan. Karena kau kan anti toksik, nggak pernah ngomong kasar. Tapi pernah nggak sebelum kau OP gini, dulu kau ada toksik nggak? Tidak pernah. Mumu tidak pernah toksik. Oh, berarti ini benar-benar dari bawaan lahir ya? Kau benar-benar ngomongnya sopan santun ya? Betul. Karena ya pertama walaupun aku tidak ada orang tua, maksudnya aku ada orang tua tapi orang tua aku nelantarin aku, tapi itu tidak membuatku menjadi orang yang barbar, mencari pergaulan bebas. Tapi aku tetap ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang santun, dan kebetulan ketemu dengan Koret juga malah mengajarkan aku lebih dalam tentang sopan santun, ngomong baik, bertutur ramah. Jadi aku sangat beruntung bisa ketemu Koret yang mengadopsi aku sebagai adik laki-laki, adik atau anaknya lah begitu. Ya begitulah. Keren. Aku salut sama kau Mumu karena gini ya Mumu, kan di luar sana ya banyak orang yang dia udah walaupun dia udah nggak ada orang tua nih ya dari kecil, nggak ada yang urus dia ya jadinya pergaulan bebas ya Mumu. Betul banyak. Nah dari kau ini kayaknya wah salut aku sih Mumu. Kok bisa wah keren sih. Ya intinya kalau begitu kau tidak terpengaruh oleh lingkungan luar, itulah ya ibarat katanya. Betul. Tidak boleh. Lingkungan itu bukan yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur mau hidup di mana di lingkungan pergaulan kita. Tapi ya kalau misalnya di lingkungan hidup, misalnya kayak kamu terlahir di sebuah tempat yang lingkungannya seperti itu orang-orangnya, ya itu tidak bisa. Kita tidak bisa memilih, betul enggak? Betul. Tapi kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menjadikan role model, dengan siapa kita berguru. Itu kita bisa pilih. Tapi lingkungan kita tinggal dan kita lahir itu tidak bisa dipilih. Jadi aku lebih memilih untuk aku yang mengatur lingkungan pergaulan aku. Begitulah kira-kira Oren. Wah keren sih. Aku gak nyangka ternyata kalau ngomong sama Mumu ini kita dapat pencerahan. Mumu ini ternyata Mumu ini sangat bijak ya teman-teman ya. Kalau ternyata gila aku sampai nggak bisa berkata-kata. Mumu ternyata ngeri ya Mumu ini ya. Enggak, biasa aja. Nah ternyata Mumu ini sangat berbanding terbalik dengan si Tutu ya. Gila. Tapi keren sih Mumu. Aku suka sih bisa ngobrol panjang sama kau Mumu. Karena gimana ya? Kayaknya dari semua orang aku nggak bisa banyak ngomong. Bisa deep talk gini juga. Ini pembicaraan berat sih menurut aku. Enggak, ini pembicaraan ringan. Ya, walaupun mungkin bagi beberapa orang berat, tapi ya ini adalah salah satu pembicaraan yang ringan-ringan aja sebenarnya, betul nggak? Iya, bisa dibilang ringan, bisa dibilang berat lah. Beberapa orang anggap berat, beberapa orang anggap ringan, ya tergantung orang lah. Tapi benar-benar sih apa yang kau omongin itu masuk akal, ada nilai positifnya, wah gila sih pokoknya. Aku nggak bisa berkata-kata, sumpah Mumu, aku nggak bisa berkata-kata. Jadi ternyata keren sih. Enggak sih. Oh ya, maaf ya Oren. Ya nggak apa-apa. Kenapa Mumu? Aku sangat senang bisa berada di acara ini. Tapi aku sebenarnya ada waktu lagi nih. Aku harus cepat-cepat untuk kembali ke hutan dan bertapa lagi. Oh nggak apa-apa. Ya boleh. Kalau kamu mau balik, boleh kita sudahi aja dulu podcast ini ya. Ini juga podcastnya lumayan panjang. Memang rata-rata baru 20 menit sih episode pertama gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa nih. Beneran ya Oren? Nggak apa-apa beneran. Aku malah nggak enak nih kalau terlalu mengambil banyak waktumu alamu. Oke lah. Kalau gitu teman-teman. Oh ya, kamu ada kata-kata lagi terakhir untuk penonton? Oh, nggak ada sih. Ya intinya itulah. Kita harus jaga mulut kita dan ramah kepada semua orang. Jangan kayak Tutu. Ya itu, jangan kayak Tutu, oke? Nah, oke.
Kalau begitu udah clear ya podcast kita pada kali ini. Mumu ternyata sama Tutu itu tidak ada masalah dendam pribadi atau gimana, tapi ternyata hanya kesalahpahaman dan ternyata Mumu ini bijak gitu. Beda sama Tutu. Ya udahlah. Oke, karena Mumunya juga sibuk, kita akhiri saja podcast ini dan ya jangan lupa untuk subscribe dulu dan komen dan like dan tungguin podcast selanjutnya. Kan boleh juga ya komen di bawah siapa lagi yang mau diundang. Oke, bye bye. Bye.